Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor dan masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Nanti Bro Ayung yang akan berbagi kisahnya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga lancar untuk kawan-kawan yang menjalankan. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang sedang beraktivitas. Monggo Bro Ayung, kami hadir di sini untuk menghibur kawan-kawan. Ya. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi saya mau nyapa kawan-kawan dulu Monggo. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor, menghadirkan cerita horor yang gak horor-horor banget. Iya betul Bro Ayung. Ada cerita yang gak horor apa hari ini? Iya, ada cerita yang gak horor sama sekali. Jadi begini, saya gak mau ngomong dari cerita dari siapa ya, langsung ke ceritanya dulu biar beda. Malam itu sekitar tahun 75-an Bi. 75? Taunya dari mana? Ya, kata yang cerita 75-an. Jadi seorang ibu, satu anak. Bro Ayung majuan dikit kayaknya terlalu minggir, nanti videonya kepotong. Eman-eman. Malam itu di tahun 75-an, seorang ibu satu anak, namanya Hasanah atau Hasnah. Dia itu lagi sedih, hati lagi bermuram durja, sedih banget. Di saat dia itu duduk di samping dipan kayu. Di sampingnya itu dia duduk, di sampingnya itu kakinya seseorang yang sangat dia itu sayangi, sangat dia cintai, itu neneknya. Udah sepuh banget. Jadi sudah mau sebulan ini banyakan cuman di kasur. Nafasnya kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang kayak hilang begitu loh Bi. Terus kalau suasana zaman waktu itu, dia kan itu biliknya pakai bambu ya. Terus ada lampu tempel gamblok apa itu. Ceplek gamblok. Ya ceplek. Jadi lampu yang seperti itu nggak nampak mukanya, remang-remang ini orang masih hidup atau enggak. Jadi dia itu nangis, bener-bener nangis, air matanya itu keluar. Ya Allah, saya tahu Simbah atau Bihung Tua ngomongnya. Bihung Tua itu sering ngomong kalau dia itu udah ditungguin sama suaminya. Sering ngimpi ketemu sama suaminya. Saya wis ditengguni, saya udah ditungguin, saya sudah ditungguin, saya mau pulang. Nah, sudah capek. Tapi ya Allah, saya itu belum siap kalau dia itu nggak ada. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya cuma punya anak namanya Yati. Masih. Bentar Bro Ayung. Iya. Ini kan tayang bulan puasa. Iya. Kita bikinnya kan sebelum puasa ya. Kita disclaimer dulu. Ini betul, saya sambil ngerokok, ada kopi. Ini tuh belum puasa ya. Belum puasa. Ngobrol aja. Kayak tahun dulu kan. Baik. Iya, kembali ke cerita ya. Jadi tadi saya itu nggak punya siapa-siapa. Saya cuma punya jenengan. Jangan ninggal sekarang, jangan hilang sekarang, jangan nemui suaminya sekarang. Saya nggak sanggup. Lupakan suamimu. Walaupun sampai, ya saya tahu sampai ini udah lelah, tapi saya juga masih sanggup mau ngurusin sampai mau ngeletak di kasur setahun, 2 tahun. Saya siap. Yang penting jangan tinggalin saya. Saya cuma punya si Yati. Tricis, banyu matanya tricis kayak gitu kan. Yati itu siapa? Anaknya cuma satu itu, perempuan. Nah, terus lagi kayak gitu. Alah, ini nafasnya ada apa enggak? Jangan-jangan udah lewat Bi. Jangan mak, Bihung Tua dioyok-oyok begini. Masih ada nafasnya. Nah, itu lampu tempel itu. Kadang di bilik itu kan ada angin kencang dari luar. Kripit kayak mau mati Bi. Akhirnya dia gremet-gremet itu ngerayang-ngerayang nyari corong yang beling itu loh. Nyari corong yang beling dipasang. Krek dipasang. Nah, itu kan terang lagi. Itu baru ada omongan begini. Nah, itu neneknya itu ya Bihung Tua itu. Nah, nenek sini. Nah, sini. Minum katanya. Ya ini Bihung Tua, ini minum. Nah, mau sambil tiduran apa sambil berdiri? Turu sambil tiduran itu disuapin pakai sendok pelan-pelan. Itu anaknya nggak pakai sedotan gitu. Belum ditemukan sedotan mungkin. Belum ada ya waktu itu. Nggak saja seperti itu. Ada sedotan bambu. Itu buat sumpit kan, itu buat perang, ada racunnya. Nah, terus lagi diminumin, anaknya masuk. Mak, Mbak wis mati. Jelek banget Bi, Mbak wis mati. Delat maning gitu. Durung mati. Itu jurung mati yang ngomong belum mati mbaknya. Jangan ngomong kayak gitu. Enggak, soalnya mah nangis.
Ya nangis kan bukan berarti mbaknya mati. Sana-sana sama masuk. Enggak, takutnya mbak mati. Lah, kada ditambah-tambahin begitu lagi saya kacau. Anaknya ngomong seperti itu. Kamu sini. Aku tadi ngeliat, tadi itu saya tidur ketemu suaminya lagi. Wis saate, aku tak tenggoni. Aku itu udah nungguin kamu tuh pulang, kamu pulang. Aku pan balik, saya udah mau pulang. Wah, makin nangis ya si itu ya si Hasanah itu. Hasanah makin nangis. Mak, wis mati, Mak. Ih, belum, ini lagi cerita nangis. Untuk kamu kesana, kamu kesana. Bocah batiri turu di situ. Bocah itu temenin tidur dulu. Nanti matinya nanti. Nanti. Akhirnya ditaruh di kamarnya. Jadi di dalam hati gini, si Hasanah itu ngomong, pokoknya malam ini saya mau tidur sama biung tua, sama mbah. Terus ngomong, anu ya, kamu tidur sendirian ya, Yat? Aku takut, jangan takut, besok kita ke pasar. Beli baju baru buat kamu, ngomong, iya, tapi temenin aku tidur dulu. Ditemenin lah tidur, begitu kan. Ditemenin si anaknya si Yati tidur, itu balik lagi. Aduh, nggak ada nafasnya. Nyampe si ceplik itu diambil, lampu itu dideketin ke mukanya. Ih, si urip masih hidup. Dipasang lagi. Biung tua itu nggak ada suaranya apa-apa, tapi emang hidup. Akhirnya dia itu, aku embuh, saya malam ini mau tidur di sampingnya biung tua. Tiduranlah di situ. Pasing-pasing itu ibu saya, mbah saya. Pokoknya saya tidur di situ. Nah, pengen malam itu saya nggak bakalan pernah tidur karena saya tuh ngerasa itu dekat banget. Jangan sampai tidur dilalanya, malah tidurnya pules-pules-pulesnya. Dibangunin sama anaknya si Yati pagi-pagi, Mak ke pasar udah begitu. Dia tuh giayap lah, kaget. Ini kok udah terang, dari bilik itu kan kelihatan ya, udah pagi begitu, suara ayam dan lain-lain. Terus, Mak, tapi biung tua menang baik. Biung tua itu diem aja, pas nengok ninggal dia itu nggak menangi lah, nggak ngerasain, nggak bisa nemenin tidur samping itu nangis jadi-jadinya. Dia itu akhirnya rame tetangga di makam lah, nggak dimakamkan. Nggak jadi ke pasar berarti. Nggak cerita, nggak jadi ke pasar sambil beli itu ulas. Nah itu sedih. Terus ada biung-biung tua yang lain pas lagi takziah. Kamu nggak usah bingung, itu pantaran saya, biung tuamu itu orang baik, anggap saya itu biung tua buat jugul, buat ganti. Kata-kata lagi sedih-sedih, kamu mah rewel, jahat banget, minta ganti mbak saya, nggak mungkin. Tapi diain aja, Bi. Singkat cerita, lagi malam itu pernah ngomong, saya udah nirunin ilmu saya semua ke kamu, Hasanah, nulungin orang, diturunin semua, kamu itu buat bekal. Terus menikah, kamu masih muda, menikah lagi, nggak usah mikirin suamimu yang udah kabur, udah jangan dipikirin, kamu menikah, pernah diomongin begitu. Nah akhirnya hari berlalu, dia mulai berusaha melupakan yang sudah terjadi ya, dia pengen lanjutkan hidup, mulailah aktivitas seperti biasa lagi dulu nemenin mbahnya, yaitu seorang dukun bayi. Nah akhirnya dia mulai berkarya. Cerita sebelumnya dukun bayi, betul, ini dukun bayi. Mungkin ada kaitannya begitu. Oh ya. Jangan-jangan ini Nini Tumi tadi. Yang ditebak. Oh, ditebus dulu ya. Ini emang bener ya? Itu nggak seru ya. Aduh, itu cuma ini doang. Lanjut Bro Ayu. Orang lain nggak belajar dan obrolan kita yang tadi nggak pernah terjadi. Ya kan? Kemudian si Hasanah sensor itu. nanti disensor. Bilang sama Isal, dihilangin bagian itu. Iya, dihilangin. Nah itu jangan dikasih suara sih. Kalau nggak lupa. Ya. Nah itu akhirnya apa? Mulai berkarya, bantuin orang-orang yang membutuhkan jasanya dia untuk bantuin lahiran. Di tahun itu kan pilihan utama dukun bayi ya. Nah itu kadang-kadang dia jual juga racikan jamu untuk lahiran dan lain-lain lah seperti itu. Dan itu banyak disenengin karena pegangannya itu sama persis sama mbahnya. Nah tapi musuhnya itu ada, Bi. Jadi dukun bayi yang lain desa begitu ya. Selalu ada fitnah begini-begini. Terus kadang ya pernah ada kejadian ada bayi prematur. Kata orang itu kalau kelur hidup tapi kecil. Iya keluron guguran ya. Bukan bayi keluron kan bukannya itu. Ya kalau ini apa ya? Ya seperti itulah. Bayinya keluarnya kecil nggak normal. Jadi kecil mungkin ibu-ibu bisa menjelaskan mbak-mbak. Itu kecil, ya itu nggak tegang si Hasanah juga pernah ngalamin yang seperti itu. Tapi pesan sama yang lahirin sama keluarga untuk sementara jangan dibawa keluar rumah dulu. Nanti kalau seminggu pelan-pelan dibawa keluar coba sebentar
jangan diangin-anginin, nanti juga normal lagi. Wong si Badrun di Sapa juga dulu lahirannya kayak gitu, sehat. Lan dilalai karena omongan tas siapa itu dibawa keluar, akhirnya kayak masuk angin jahat itu lebih meninggal. Wah, gempar. Hasanah si dukun bayi nggak beres dari hembusan dukun bayi yang lain. Itu mulai seperti itu. Akhirnya nggak ada yang pakai jasanya, hanya 1-2 orang yang percaya. Nggak ada kerjaan, dia mulai itu nyari kayu ke atas, jual kayu, nyambut gawe yang lain lah, kerja-kerja yang lain. Sampai satu malam si Hasanah itu hampir mau tidur. Itu jam 10:30 malam mungkin ya. Dia itu lagi nemenin si anaknya si Yati, agak rewel, panas badannya. Itu lagi ngeloni lah, ditembangi, diapani. Nah itu ada suara pintu diketok dari luar, tak tok tak tok, kula nuwun. Tapi kadang ada suara perempuan, kadang ada suara laki-laki. Nggih, monggo, sebentar. Pada saat dia keluar, dibukalah pintu, didorong begitu. Saya tuh nggak pernah kenal tamu ini siapa. Sepasang, jadi ada laki-laki, ada tadi perempuan. Usianya ya kayak bangsa seusianya si Hasanah tadi, 40-an, 35-an segitu. Tapi dari pakaiannya bagus dua-duanya. Tapi saya nggak kenal itu siapa. Ini rumahnya bener rumahnya Nika Hasanah, begitu kan? Nggih, saya, monggo. Itu mertamu duduk di bangku sebelah kiri sini di balik. Jadi dia ada niatan minta dibantuin ini saudaranya mau lahiran. Tapi yang aneh, kenapa yang nyusulin pasang-pasangan gitu loh. Biasanya kan 1 orang, ya kalau nggak perempuan laki-laki. Kok ini pasang-pasangan? Terus pas nyebutin nama daerahnya itu nggak pernah dengar sama sekali. Nggak pernah dengar. Kayak di Brasil begitu. Ya maksudnya yang lain begitu. Konoha. Iya. Si daerah mana? Ya nanti kami anterin. Yang penting jenengan itu sanggup mau. Bisa angel lahirannya. Tolong. Ya nanti saya itu tadi kan panas anak saya nengokin anak saya dulu. Loh itu dia masuk, itu bisa kayak dibikin orang bego. Si Hasanah itu masuk malah baringan sampingnya anaknya, Bi. Jadi ngepuk-ngepuk anaknya, dia pules, ketiduran. Hal yang memalukan dalam cerita itu, dia ada tamu lagi butuh tenaganya malah pules tidur. Pas dia itu bangun mungkin ya dirasa sejam atau apa, juga astagfirullahaladzim, saya kan ada tamu lagi butuh tenaga saya. Pas keluar masih ada, orangnya itu masih ada. Ngapunten, saya itu minta maaf, saya ada tamu malah saya mungkin jenengan kelelahan, nggak apa-apa, tapi insya Allah mau ya sebentar ditatain. Itu ada bawa alat-alat yang buat ini kan prosesi kelahiran. Nah kita mau berangkat, ada tamu lagi, tok, assalamualaikum. Itu orang yang dia kenal, itu Bu Cari. Ya cari ke perangkat desa begitu ya. Itu orangnya rewel, sering ngurusi macam-macam di desa karena bulurannya katanya mendol, Bi. Jadi buta huruf. Apa-apa yang handle itu Bu Cari. Jadi ke situ datang ada beberapa orang bawa bingkisan di belakangnya. Tapi belum tahu karena di zaman itu kan gelap ya. Jadi enggak jelas lah. Tapi satu orang laki-laki mungkin usia 50 tahunan, ganteng, gagah, dan sekali lihat yang dibawa sama Bu Cari itu, si Hasanah benar-benar terpesona. Ibu kok ganteng banget, tapi dia langsung istighfar. Kalau ngelihat langsung kayak dalam masuk ketarik ke sana loh. Basah lah. Langsung basah, merembes. Nah itu duduk yang lain sebelah sana, sebelah kanan, itu duduk sebelah sini rombongan yang ini. Terus ngomong, nah ini saya bawa orang, ini mau sama kamu. Nyari istri anak 1. Dia udah sering lihat kamu, katanya udah kesel sama kamu. Hasanah ngeliat ke lelaki itu, langsung kalau senang banget, Bi. Tapi dia istighfar, ini nggak bener ini. Langsung berbes lagi begitu. Enggak pas. Nah itu nih, kamu kalau udah jadi istrinya si Mas ini, kamu nggak usah kerja macam-macam, nggak usah nulungin orang lahiran. Parselnya itu ya parcel ala dulu, kayak bagi dibuka itu. Ada pakaian bagus buat anak-anak. Ini buat si Yati. Lambi apik-apik gue. Dijembreng-jembreng. Bajunya dibuka-buka begitu kan. Terus, tangannya mau dipakein gelang, Bi. Sama si Bu Cari gitu. Kan bukan haknya si Hasanah. Enggak lah, mau. Sampai ditaruh di jaritnya. Ditaruh di sini, ketilang di sini. Emas ini asli semua. Kayak bagi satunya, din. Ada yang bawa lagi. Itu dalamnya itu ada emas, ada macam-macam lah di situ, Bi. Tapi
yang dia rasa ini nggak beres, aku nggak kenal, tapi kalau ngeliatin si cowok itu, aku langsung rembes, enggak langsung, aku kayak aneh banget. Terus ngomong, ngapunten banget jenengan kalau mau sama saya nggak kenal, tapi kalau mau bicarakan ini jangan sekarang, saya mau nulungin orang. Nah orang nggak usah nulungin, wis kayak nyari dukun yang satunya lagi aja. Ini yang ngomong, yang rombongan tuh, oh iya kalau jenengan mau sibuk ada acara, saya ke Mbak dukun bayi yang satunya, Bu, nggak apa-apa. Enggak, saya udah janji ya, saya mau nulungin, tetap mau nulungin jenengan. Akhirnya marah-marah si itu Bu cari, dasar orang belum diuntung. Pokoknya kalau nggak sekarang kamu yang nggak selamanya. Yuk balik. Itu keluar, reg bareng. Pas udah keluar ke sana dia sempat lihat ke pintu, nggak ada siapa-siapa, Bi. Jadi ya karena gelap juga. Karena gelap juga. Ya maksudnya kan karena gelap. Tapaknya pun nggak ada tepatnya. Karena nggak hujan. Ada jawaban. Jadi jangan itu semua ke goib. Terus bayang. Ya nggak apa-apa namanya cerita goib kan. Akhirnya ayo sekarang ini yang tadi gimana, kata yang rombongan. Enggak, saya mau nolongin saudaranya jenengan semuanya. Akhirnya keluar. Nah itu anaknya udah tidur, dia udah tak selimutin, udah bolos, insya Allah nggak apa-apa. Ngikutinlah mereka bawa obor yang rombongan itu, yang cowok sama mungkin istrinya bawa obor satu, itu 2 renteng begitu, yang satu Tumi di Hasanah itu di belakangnya. Nah pas di belakangnya itu, ini kok saya jalan tapi nggak kenal, padahal naik ke atas itu ya hafal banget jalan yang biasa nyari kayu bakar, tapi ini hutannya nggak kenal, saya itu nggak kenal. Sempat melihat beberapa rumah, padahal rumah terakhir ini rumah dia. Kok ada rumah-rumah yang lain? Makin naik ke atas, dia itu benar-benar ngos-ngosan capek, tapi bertahan, Bi. Pas mereka nengok ke belakang, Bu, jenengan mau istirahat, capek? Enggak, yuk terus. Tapi diliatin orang berdua yang di depan itu kayak nggak ada capeknya, jalannya terlalu cepat lah, sep begitu. Tetap dia bertahan sampai akhirnya nemu sebuah gubuk kecil. Di atas itu gubuk kecil ada suara kayak gitu, kayak orang kesakitan seperti itu kan. Itu ayo masuk sini di sini. Dibukalah pintunya, set. Geser. Geser Jepang ya kan. Itu ternyata di dalam itu ada orang ngangkang lagi, memang prosesi mau melahirkan bayi. Itu ada ibu-ibu tua. Terus dukun bayi ini wis teka kayak tepok-tepok dukun bayi ini wis teka. Ada lilinnya situ. Iya. Lilin. Ulang tahun itu. Konpan metu kamu itu mau keluar, dukun bayi ini udah teka. Aku tak metu. Jadi saya mau keluar digantiin sama dukun bayi. Itu pas dia nengok, di situ ada oncor-oncor ya obor. Wong ayu banget kising lahiran. Wong lagi ngeden, lagi gini terus katon ayu banget, bersih banget. Padahal nang alas saya nggak kenal ini siapa, malah kampungnya apa. Seorang mikiri nalurinya dia menolong itu dia lakukan terus. Tapi ketika lagi prosesi seperti itu, yang dia dengar itu di luar, berarti pintu ditutup di luar itu suara satu hewan atau hewan-hewan hutan itu bersautan dari suara apa aja yang biasa dia temui hari-hari gitu ya. Itu ada suara begok itu babi, suara ayam, jangkrik, tikus, kucing, otan ini ada semuanya di situ. Terus lama-lama nanti ada suara yang gerem-gerem kayak suara, ya gampang aja suara setan. Tirek, brontosaurus, apa itu banyak banget tuh di luar. Takut tapi nalurinya saya harus menyelesaikan tugas ini godaan, dan semua ini malam ini aneh semua. Lalu dia tuh berusaha terus sampai satu titik dia itu kayak ngeblank. Aku mau ngapain? Ini ada mau keluar, masuk lagi, ada keluar, susah banget keluarnya, itu susah banget. Sampai dia itu semua yang diajarkan sama mbahnya dulu udah dikeluarin, dipraktekkan, tapi nggak mempan sama sekali. Akhirnya dia itu ngeblank. Terus pas dia ngeliat kewubungan ke atas, loh dari tadi ternyata nggak ada atapnya, bolong kayak gitu, bolong, tapi atasnya langsung kayak apa ya, daun-daun begitu loh, daun-daun begitu. Dan di atas daun itu ada sosok yang perambat, kayak yang berjalan tapi kecil banget, semacam mungkin ya kayak tikus tapi nggak ada buntutnya gitu loh, tetap muter-muter di atasnya terus. Lalu dia makin takut, terus akhirnya udah
Dia itu berusaha dan dia cuma berdoa, wis aku nggak ada yang lain yang bisa aku lakukan. Nah setelah titik berikutnya dia itu dengar suara yang itu di telinganya dia itu memekik banget dan bikin dia itu begini gemetar. Itu suara auman kucing besar, macan. Di sana kan di atas masih ada begitu. Takut banget. Mungkin bukan T-Rex gitu ya? Bukan. Jadi kan pernah dekat sama macannya. Mau bodas kalau itu suaranya itu kayak ngeruntuhin nyali begitu. Jadi itu takut banget, nggak cuma satu, bum suaranya ya kayak aku nggak bisa nyontohin lah seperti apa. Tapi benar-benar takut. Dan setelah itu dia tuh cuma fokus, ini godaan, ini nggak nyata, ini godaan, ini nggak nyata. Dorong bu, ayo dorong bu, tak bantu, bismillahirrahmanirrahim, dorong. Pas keluar anaknya, anaknya apik banget, bagus banget. Tapi matanya itu yang dia lihat kan ada oncor, hitam semua, nggak ada bola matanya, ini hitam semua, kelihatannya seperti itulah. Bocah aneh, gemetar dia dibeginiin, gemetar. Itu gemetar. Bocah kok kayak gini, bocah kayak gini. Lah yang lahiran, aturan kan orang habis lahiran ya lemas, nggak ada tenaganya apa, langsung mana bu, sini anak saya kayak gitu kayak waras langsung seger dan duduk sini, digendong begini, digendong. Pas digendong kayak gitu, tahu kok ini aneh semua. Nah dia ngeliat ke bilik belakangnya kan rapat, tahu kayak ada yang orang itu pakai pinset yang sangat tajam banget kayak diseret, bikin kotak, itu rubuh brek ke belakang. Dan dia ngeliat itu pintu model mana kayak gitu ya? Mungkin bikinan ini. Jadi kalau mau keluar pakai dasar. Ya itu untuk bermudah daripada kesana nyengkal begitu ya kan susah, mendingan sat gampang, itu juga udah rapuh. Diceritanya seperti itu. Pas itu kejadian berikutnya dia itu hampir ngompol, benar-benar ngompol. Pas pintunya itu rubuh, brek. Yang hadir, yang kelihatan di belakang pagar yang akhirnya menjadi pintu besar itu sosok macan mau bodas tadi yang putih, pakai kacamata, bawa tas, yang serem banget gitu, kayak gitu. Wah dia itu nggak ingat apa-apa lagi, meledak pingsan. Dan akhirnya ditemukan oleh warga itu di bawah pohon. Keesokan paginya dia di bawah pohon. Dan tersibak begitu. Apanya? Ya nggak ada siapapun, nggak ada apapun. Bisa nendang kene. Nah setelah itu dia itu cerita sama Topik. Kalau saya itu kalau nulungin, kalau ada masalah apapun yang berkaitan, saya minta tolong sama Gusti Allah. Ini anaknya Topik, anaknya Lina itu juga udah gede berarti, karena Nyi Tumi udah nggak ada. Ya nanti dulu. Iya kan? Ya ini kan cerita sama Topik kan. Ya. Nggak, nanti urutannya begini. Jangan ngomong-ngomong cerita sama Topik dulu ya. Jadi ya itu setelah kejadian itu mulai namanya itu terbersihkan dengan sendirinya. Jadi dia, itu karena kelalaian ibu itu sendiri yang anaknya prematur, semacam itulah. Terus mulai ada banyak yang minta jasanya. Anak bagus kayaknya. Udah kembali inilah. Iya. Reputasinya kembali. Dan kalau misalnya ada gangguan yang semacam kayak gitu, dia itu kalau pegang kerudung itu datang, kata ngomongnya si Mbak Ibu Kasana itu, yang pernah direwangi itu ya, yang nggak jelas itu lebih. Seolah-olah ada sosok macan begitu, nanti kabur dilalai seperti itu. Nah itu cerita seperti itu sama Topik si Lina itu lahiran kan sering kalau udah ngelahirin anaknya kan diparani, digantiin popok, terus dimandiin, wira-wiri dukun bayi seperti itu sambil cerita. Mien aku pernah ngalami seperti ini dulu. Kenapa istrimu ngelihat katanya ada maung, ada ini? Saya dulu kisahnya pernah begitu. Itu ceritanya dulu seperti itu di awal-awalnya. Berarti itu anak keduanya Topik. Anak pertamanya kan yang bantuinnya itu Mi. Ya, kan kejadiannya lebih dulu tahun 75 itu lah ini Topik siapa lagi? Topik yang cerita yang kemarin. Iya. Benar. Nanti Topik istrinya udah lahiran, terus istrinya udah diterima lagi di keluarganya yang Surabaya itu. Terus kalau habis lahiran kan biasa dukun bayi sering ke rumah, gantiin popok segala macam, itu ngobrol orang tua cerita. Dulu tahun 75 saya pernah ngalamin begini-begini. Nah itu kisahnya tadi yang saya ceritakan itu. Bukannya Tumi. Itu Kasana. Bukannya Tumi. Kenapa dikatakan Tumi? Mereka itu manggilnya Tumi karena mukanya plek.
Kayak gitu. Namanya aslinya bukan Tumi. Bukan Tumi. Hasanah. Tumi itu neneknya yang meninggal. Karena udah terkenal bahwa itu orang baik, Hasanah pun dipanggil Tumi. Dipanggil Tumi. Kayak Iya, gitu, berarti sama. itu bukan orang yang sama gitu Dan ya. Tumi maupun Hasanah sekarang udah meninggal semua. Hmm. Karena cerita itu kan sudah lama. Orang-orang baik ya, suka Orang-orang menolong baik. dukun bayi kayak gitu. Kisah-kisah lampau lah seperti itu. Iya. Itu aja ceritanya. Oke Bro Ayung, terima kasih. Mau bodasnya masih ada sekarang? Enggak tahu, mungkin udah kembali ke Masih pakai kacamata. Oke, tas. baik, terima kasih. Mohon maaf ya kawan-kawan, banyakin bercanda gitu ya. Iya. Biar nggak sepaneng ya Bro Ayung. Betul. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita ini sama cerita sebelumnya itu nyambung ya. Nyambung. Kawan-kawan di rumah terima kasih. Kami mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menunaikan. Kita bikinnya itu belum masuk bulan puasa gitu ya. Jadi ya masih ada kopi gitu ya. Ada bawang goreng, biji gitu ya. Ada tadi saya sambil ngerokok juga. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.